Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Respro yang baik hatinya, selamat bertemu kembali dengan saya Untung Juwanto. Hari ini saya akan membahas solusi mengenai perparkiran di kota besar, terutama di Jakarta. Mari kita mulai materinya bersama Respro Management Consulting. Ya, saat ini di Jakarta menghadapi kendala yang sangat serius mengenai perparkiran. Yang pertama, karena lahannya terbatas. Dengan lahan yang terbatas, harga tanah menjadi mahal. Jadi beberapa pembangunan seperti ruko, apartemen, hotel, mal, kapasitas parkirnya tidak dihitung dengan rasio yang sesuai karena pertimbangan harga tadi. Kita lihat perkantoran-perkantoran dan apartemen, parkirnya meluap sampai ke jalan. Bahkan memakan badan jalan, yang akhirnya dapat mengganggu lalu lintas. Masalah perparkiran yang lain selain karena harga tanah yang mahal, adalah pertumbuhan kendaraan yang semakin lama semakin banyak, tidak diimbangi dengan penambahan jumlah lahan yang ada di kota besar, terutama di Jakarta. Hal inilah yang menjadi permasalahan parkir yang sangat serius. Salah satu solusinya adalah membuat parkir bukan secara horizontal, tetapi secara vertikal. Ada dua solusi yang akan saya coba sampaikan di sini, yaitu dengan membangun gedung secara konvensional, yang kedua adalah bangunan gedung secara otomatis. Ini adalah contoh dari bangunan gedung parkir secara konvensional. Jadi semua lantainya diisi dengan mobil. Mobil itu naik melalui ram yang ada di sini, ram menuju ke lantai 2. Setiap lantai ada ram dan akan menampung jumlah mobil yang ditentukan. Kita lihat. Dan komposisi luas ram dibandingkan luas bangunan itu mencapai 20%. Jadi ada pemborosan ruangan untuk parkir atau lahan sebesar 20%. Cukup tinggi juga, yang ini akan berpengaruh terhadap kos tentunya. Kemudian, solusi yang kedua adalah membangun area parkir vertikal tetapi secara otomatis. Mari kita lihat videonya. Nah, saat ini di Indonesia sebenarnya sudah ada sistem parkir secara otomatis yang diterapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, salah satu rumah sakit yang terbesar di Indonesia sebagai rujukan nasional. Ya, ini adalah permasalahan parkir di mana badan jalan dipakai untuk parkir baik untuk roda 2 maupun roda 4, walaupun sudah ada tanda dilarang parkir. Karena gedung-gedung tidak mampu menampung parkir, akhirnya parkir di pinggir jalan. Yang ini dapat mengganggu keselamatan dan ketertiban umum. Salah satu rumah sakit yang ada di Indonesia, yang terbesar di Indonesia, sudah menerapkan parkir vertikal. Kita lihat. Jadi di salah satu blok bangunan SCM ada satu blok bangunan parkir yang dikhususkan untuk parkir mobil secara otomatis. Jadi dengan cara hidrolik dan sensor. Dari lantai dasar ke lantai-lantai yang sudah ditentukan dengan menggunakan hidrolik. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan area parkir di RSCM dengan sistem hidrolik. Tentunya ini akan menjadi solusi untuk parkir yang akan datang di Indonesia, terutama di kota-kota besar, bahkan bukan hanya di Indonesia saja, mungkin di kota-kota besar seluruh dunia.
digerakkan dengan hidrolik dan digerakkan dengan sensor. Orangnya atau pengemudinya turun dulu dari mobil, kemudian naik ke atas, atau bisa juga drivernya saja yang ikut untuk mengikuti proses penempatan parkir mobil. Ya, ini merupakan salah satu solusi terutama bagi rekan-rekan GA yang saat ini mengelola gedung atau building manager, dan GA yang saat ini mengelola gedung, baik gedung publik seperti rumah sakit, mall, apartemen, atau mungkin perkantoran yang saat ini mengalami kendala yang cukup serius mengenai lapangan perparkiran. Oke, ini adalah salah satu contoh sistem hidrolik yang ada di RSCM. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah salah satu usulan gedung parkir yang pernah saya lakukan di salah satu perusahaan yang pernah saya join, yaitu di perusahaan food manufacturing. Di sini saya buat gedung parkir mirip seperti yang di RSCM. Kemudian nanti masing-masing mobil akan didorong dengan hidrolik ke lantai yang masing-masing. Berapa biayanya? Dengan vendor ini, karena masih impor, hampir sebagian besar materialnya masih impor, jadi biayanya masih cukup tinggi. Dengan gedung parkir seperti itu, waktu itu saya estimasi sekitar 35 miliar pembangunannya. Tetapi itu cukup make sense dengan harga tanah, terutama di pusat-pusat kota yang cukup fantastis, sehingga dengan biaya itu cukup make sense untuk bisa mengoperasionalkan bangunan dengan kapasitas parkir yang memadai. Nah, mari kita coba ada benchmark lagi. Ini adalah salah satu dari vendor parkir vertikal ini dengan gambar animasi yang lebih jelas dibandingkan yang tadi di RSCM. Mari kita saksikan. Jadi masing-masing mobil dihidrolik, kemudian dia bisa bergeser secara vertikal atau secara horizontal. Semuanya sistemnya dengan sensor dan robotik. Ya, ini akan menjadi solusi parkir di kota-kota besar, mungkin di Jakarta, Surabaya, atau Medan. Dengan seperti ini akan memberikan ruang yang lebih luas lagi agar kota-kota besar, terutama Jakarta, badan jalannya tidak dipenuhi oleh mobil yang parkir yang berakibat terhadap ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Cukup menarik parkirnya dengan sistem hidrolik. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Ini adalah salah satu solusi parkir. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan saya Untung Juwanto dari Resource Productivity Management Consulting. Yang saat ini saya sedang menulis buku Sustainable Growth and Resource Productivity, yaitu salah satu buku yang menceritakan bagaimana perusahaan bisa bertumbuh secara berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya capital, sumber daya aset, dan yang terakhir adalah sumber daya metode atau strategi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda ingin materi PDF ini, silahkan di-subscribe, like, dan tuliskan alamat email Anda pada komen di bawah video YouTube berikut. Saya akan email materi PDF-nya ke alamat email yang Anda sampaikan. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditulis komen, nanti saya akan respon. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada sesi-sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.